Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kisi Belajar. Halo anak-anak kelas 6. Di video ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dengan pokok pembahasan perkembangbiakan pada hewan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik anak-anak, mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Contohnya gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Tahukah kamu, luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, lebih besar dibandingkan luas daratannya. Laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti negara Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dan tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takurdahan namanya. Burung ini hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian kecil dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Silahkan cari informasinya melalui buku, perpustakaan, ataupun internet. Perkembangbiakan pada hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Karena dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Cara hewan berkembang biak ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, sebentar lagi kita akan membahasnya satu persatu. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya adalah ayam, burung, dan penyu. Ciri-ciri hewan ovipar adalah sebagai berikut. Yang pertama, daun telinganya tidak terlihat. Kedua, tidak memiliki puting susu dan kelenjar susu, sehingga tidak menyusui. Ketiga, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Keempat, sebagian besar berasal dari bangsa aves atau unggas, dan juga reptil atau hewan melata, meskipun tidak semuanya bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan disebut vivipar. Pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Contohnya adalah sapi, kambing, kucing, dan banyak lagi yang lainnya. Ciri-ciri hewan vivipar adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki daun telinga. Kedua, sebagian besar berasal dari bangsa mamalia. 3. Memiliki puting susu dan kelenjar susu, sehingga
mereka menyusui anaknya. Keempat, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Dan kelima, ketika di dalam kandungan, embrio mendapatkan makanan langsung dari induknya melalui plasenta. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut ovovivipar. Contohnya adalah hewan ikan pari, kadal, ikan gapi, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah sebagai berikut. Pertama, telur berkembang di dalam tubuh sang induk. 2. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. 3. Saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dalam tubuh sang induk. Keempat, hewan ini biasanya tidak menyusui. Sekarang tulislah manfaat dari perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Kamu bisa menulisnya di dalam buku latihan masing-masing. Berikutnya, amatilah gambar hewan-hewan ini. Di sini ada gambar penyu atau kura-kura, sapi, burung, kemudian ada ikan, paus, ayam, ada buaya, ada ular, dan ada kucing. Kelompokkanlah hewan-hewan yang tadi atau hewan-hewan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut ini berdasarkan cara perkembangbiakannya. Tadi kita sudah membahas cara perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu dengan cara bertelur. Silahkan kamu tulis hewan apa saja yang bertelur di lingkaran yang berwarna merah ini. Kemudian ada hewan yang beranak atau melahirkan, kamu bisa tuliskan di lingkaran yang berwarna biru. Dan yang ketiga, hewan yang bertelur dan beranak, kamu bisa tuliskan di tengah-tengah antara bulatan merah dan bulatan biru. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Kamu bisa belajar tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN pada video pembelajaran berikutnya.